Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Mahfud PDP selaku dosen pengembang dan pengampu mata kuliah kewirausahaan yang bobotnya 3 SKS. Nah, materi-materi yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kewirausahaan ini terdiri dari prinsip dan etika bisnis, analisis lingkungan usaha, strategi pemasaran, business plan, manajemen produksi, hingga evaluasi terhadap hasil studi mahasiswa yang kita bagi dalam 16 kali pertemuan, yang 14 kali itu berupa teori, diskusi, kuis, tugas. Nah, yang 2 adalah asesmen, jadi penilaian yang akan kita berikan berdasarkan keaktifan proses perkuliahan, pelaksanaan tugas, penyelesaian kuis maupun yang lain sebagai dasar penilaian yang ditetapkan dan dibebankan kepada kita kurang lebih 7 asesmen yang harus kita sampaikan. Mata kuliah kewirausahaan ini dibagi dalam 16 pertemuan. Pertemuan 1 sampai ke 7 itu teori, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 sampai ke-15 teori, yang ke-16 UAS. Buku yang kita pakai sebagai dasar kita memberikan mata kuliah kewirausahaan ini adalah buku kewirausahaan dari Umsida Press dan beberapa jurnal hasil riset dan abdimas para dosen yang ada di lingkungan Umsida maupun yang kita lakukan dalam pembinaan UMKM selama kita ada dalam abdimas dan tribakti Tridharma perguruan tinggi. Metode pembelajaran yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini, pertama delivery, interaktif, dan asesmen. Kita singkat dengan DE. Nah, delivery itu kita menggunakan media pembelajaran yang bersumber dari buku kewirausahaan Umsida dan LNI Umsida. Komposisi penilaian, keaktifan atau kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, project 10%, UTS 20%, UAS 40%. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dari mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat semuanya? Sehat. Ya, jadi selamat jumpa lagi dengan saya Mahfud yang mengampu mata kuliah kewirausahaan. Ini pertemuan kita yang keempat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti materi ini dengan seksama, serius, santai, tapi nanti sukses. Pada pertemuan yang keempat ini, sebelum kita mulai tradisi kita mulai dengan doa dan kita minta saudara untuk memimpin doanya. Mari silakan. Seperti ini.
Sebelum memulai pembelajaran materi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk pada materi STP dan pemasaran, ada baiknya saya segarkan kembali tentang pertemuan yang ketiga kemarin tentang analisis SWOT. Ya. Masih ingat apa analisis SWOT? Saya, nah, saya lebih suka menulis, menggambar, ya. Nah, kunci dari kesuksesan kita adalah salah satunya kemampuan kita membaca. Kita tahu ini apa? Kekuatan, ini kekurangan atau kelemahan, ini peluang atau opportunity, ini ancaman. Nah, prinsipnya itu. Nah, untuk bisa lebih jelas tentang ini, kita masuk di dalam STP. Jadi materi yang keempat, ya, dari pemasaran STP, terutama nanti gimana strateginya, kita lihat termasuk perilaku konsumen. Kita tahu bahwa kegiatan kewirausahaan adalah salah satu kegiatan, kalau bahasa saya, adalah cara kita merubah nasib di masa yang akan datang. Karena secara prinsip kegiatan kewirausahaan itu adalah dua hal utama. Satu, belajar cari duit. Kedua, belajar mengelola duit. Itu prinsip dasar dalam kegiatan kewirausahaan. Nah, untuk mendapatkan dan memudahkan kita mencari duit, tentu kita harus memahami konsep teoritis. Nah, salah satunya adalah tentang STP dan perilaku konsumen. Karena kalau kita bicara produk, baik itu barang atau jasa, tentu orientasi kita adalah orientasi profit. Nah, untuk mendapatkan profit, tentu kita harus memahami strategi pemasaran. Nah, sebelum kita mengambil strategi dan memutuskan strategi pemasaran, maka kita harus melakukan segmentasi. Setelah itu ada targeting dan ada positioning. Nah, semua itu akan menghantarkan semua produk baik barang atau jasa akan memberikan suatu hasil yang maksimal untuk mencapai tujuan dari kegiatan bisnis, yaitu profit. Kalau dulu di dalam kita memproduksi barang atau jasa, oriented pertama adalah oriented produk oriented. Kalau hari ini adalah oriented market atau orientasi pasar. Kenapa demikian? Karena ujungnya adalah untuk mendapatkan duit. Jadi seperti ini. Nah, orientasi produk landasannya kita punya ilmu, kita punya knowledge, kita punya teknologi, maka semua kita bisa hasilkan, didukung oleh sedikit kapital. Nah, tapi kita bisa bikin produk, tapi nggak bisa jual, nggak ada artinya, maka duit nggak bisa kita hasilkan. Apalagi di dunia pangan. Nah, di dunia pangan itu ada 3 sumbernya. Kalau kita bicara perang, dari sisi pertanian, dari sisi peternakan, dan dari sisi perikanan. Itu ada dari sisi sumber. Kalau dari sisi bentuk, produk pangan itu kita bisa bahan baku setengah jadi dan barang jadi. Nah, tentu ini akan berbeda dalam penentuan segmentasi, targeting dan positioning. Tapi prinsip dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan atau menghasilkan duit. Itu yang baik, saudara. Pada prinsipnya metode pengajaran
yang dibebankan kepada kami ini paling tidak ada 3, itu delivery, interaktif, dan asesmen. Nah, pada kesempatan ini bagian dari interaktif itu harus ada tanya jawab tentang kemampuan pemahaman saudara yang terhadap materi yang saya sampaikan, atau sebaliknya keingin-tahuan saudara tentang materi yang saya sampaikan. Ya, ada dialog, ada 2 arah. Karena delivery kan hanya 1 arah. Kalau interaktif kita 2 arah. Kan seperti itu. Nanti berujung pada asesmen, penilaian. Penilaian itu ada 7 komponen. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya. Ya, siap? Oke. Ya. Saya Pak. Mari silakan. Perkenalkan, nama saya Sari. Izin bertanya Bapak, untuk yang poin ketiga terkonsentrasi nice itu fokus pada satu segmen khusus. Yang saya akan tanyakan adalah pada tren kopi saat ini. Sekarang kan eranya Gen Z, yang mana sekarang kopi itu lebih memiliki banyak rasa, seperti kopi masih ada campurannya dengan lemon gitu. Nah, apakah masih relevan pada kalangan milenial saat ini? Oke, sudah. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau bicara bisnis, tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal zaman dan sebagainya. Selalu punya peluang dan selalu punya harapan. Kopi khususnya, kita bisa memvariasikan dalam berbagai banyak varian. Untuk anak muda butuh banyak topping, karena mereka suka yang hal-hal yang sekecil apapun yang memiliki nilai-nilai khas. Kalau kita lebih suka yang original. Nah, oleh karena itu kita harus paham keinginan generasi Z. Kalau kita ingin masuk, saya punya alumni, dia bergerak membuka kafe di Jogja sana. Dia khusus melayani anak muda. Omsetnya berapa? Sudah puluhan juta per bulan. Ini kan luar biasa. Maka sekarang di mana-mana tumbuh kafe, hampir di setiap desa. Sebenarnya bukan untuk menikmati sekedar kopinya, tapi campurannya dan memainkan media sosial, memanfaatkan yang gratis. Dan itulah kebiasaan generasi Z hari ini. Karena rata-rata generasi Z belum punya banyak aktivitas kecuali campuran. Nah, itu yang banyak, tapi banyak juga, tapi jumlahnya sedikit yang mau beraktivitas menjadi wirausahawan. Maka saya dorong bagi saudara generasi Z ini, jadilah jadi wirausahawan. Izin bertanya Pak, tentang tanpa diferensi itu kan beras, contohnya kan beras kemasan umum untuk semua kalangan. Sedangkan yang saya ketahui beras itu kan rasanya sama saja ya Pak. Semua produk, semua pabrik yang membuat produk-produk itu kan mempunyai banyak merek, sedangkan rasanya itu sama aja, manfaatnya sama saja kan untuk mengenyangkan perut. Gimana sih Pak cara membranding beras tersebut itu agar berbeda dari produk-produk yang lainnya? Seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Cara kita untuk mencoba membedakan antara produk kita dengan produk yang lain, paling tidak kita tetapkan beras itu dalam 3 kelompok. Ada jenis premium, ada medium, ada spesialis. Jadi produk beras itu dia boleh secara umum rasa sama, tapi tetap bisa kita bedakan untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, itu mainnya di situ. Jadi mencoba memisahkan dan memilah dari 3 komposisi tadi. Kalau medium itu adalah beras yang biasa saja, tentu di situ juga berpengaruh terhadap price, harga. Nah, kalau beras premium, nah itu biasanya yang utuh-utuh, yang bagus-bagus. Nah, itu juga harganya premium. Nah, beras yang spesial seperti beras merah dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka tetap memiliki peluang
pasar dan peluang bisnis yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Coba kita pikirkan dari petani, gabah sekian ribu, lantas kalau kita beli beras sekian ribu. Dengan kita mencoba membranded dengan melakukan 3 pemisahan ukuran tadi, premium, medium, premium, dan spesial. Nah itu akan membuat harga itu menjadi berubah dan sehingga ada nilai tambah. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir, walaupun barang itu barang umum, tetap kita dengan keilmuan kita, dengan teknologi kita tetap membuka peluang untuk bisnis yang baik dan hasil. Oke? Seringnya bahan pangan atau produk pangan, maka untuk menjamin keberhasilan di dalam kegiatan kewirausahaan khususnya di dunia pangan, nah kita harus memahami tentang segmentasi, targeting, dan positioning. 3 hal penting itu sangat menjamin keberhasilan pemasaran di produk apa saja, apalagi di dalam dunia pangan. Ya. Nah, apa itu segmentasi? Saudara bisa lihat di slide itu, ya. Nah, yang paling utama di sini adalah mencoba melakukan segmentasi potensi pasar kita. Bisa dilihat dari geografisnya, demografis, grafisnya maupun perilaku. Nah, apa pentingnya untuk memetakan itu? Karena masing-masing produk itu tidak semua menyukai dalam tataran secara umum. Pasti ada, kalau seperti mahasiswa, kalau bicara camilan, misalnya produk yang sudah olahan, nah tentu beda dengan bapak-bapak seperti kita. Ya, jadi, dan itu menyangkut bisa dari sisi demografis, bisa dari sisi perilaku. Nah, kita harus memahami itu. Agar apa? Sasaran produk kita tepat. Nah, karena paling tidak 2 hal dalam dunia bisnis itu. Kita pertama bicara benefit, yang kedua bicara profit. Nah, untuk mencapai profit yang baik, maka kita harus memahami benefit yang benar. Nah, demikian juga produk pangan. Nah, mahasiswa atau anak muda walaupun suka camilan yang pedas dan jangan terlalu banyak yang suka banyak cikinya, karena akan berpengaruh terhadap pengaruh kesehatan kita. Jadi kalau kita dalam dunia pangan ada istilah pangan fungsional. Nah, kalau kita orang tua lebih kepada pangan fungsional. Nah, maka itu pentinglah segmentasi pasar. Nah, yang berikutnya adalah tentang targeting. Nah, ada 4 strategi dalam penetapan pasar sasaran. Ada apa diferensiasi, ada terdiferensiasi, ada terkonsentrasi, dan ada mikro, khususnya individu. Nah, kenapa demikian? Sekali lagi, dalam kegiatan usaha, moneter pertama kita adalah profit. Nah, untuk bisa dapat untung, maka omset harus kita naikkan. Nah, untuk bisa omset itu naik, maka kita harus tepat sasarannya. Pemahaman saya kebetulan juga seorang praktisi sebagai seorang dosen juga. Jadi pemahaman seperti itu penting bagi kita, apalagi kalau kita kembali kepada analisis SWOT yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman yang demikian patut Anda semua terapkan di dalam diri Anda apabila Anda ingin menjadi seorang bisnis. Seorang bisnis itu paling tidak tahu dan bisa mengidentifikasi DNA dirinya. Nah, sehingga kita mengenal, kalau kita mau mengidentifikasi diri kita, ada istilah BOSI. Boulder, opportunity, atas spesialis, dan inovator. Kita berada di identifikasi DNA yang mana. Nah, ini ada kaitannya dengan tingkat keberhasilan kita sebagai seorang wirausahawan.
di samping mengenal ini, kita juga harus mengenal diri kita. DNA kita itu lebih cocok di mana? Hal-hal yang seperti itu akan mengantarkan kita menjadi seorang anak muda yang bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Data yang ada di Indonesia tidak banyak yang menjadi seorang wirausahawan. Kita belum lebih dari 1% dari jumlah penduduk. Bandingkan dengan Singapura dan beberapa negara itu sudah mencapai 5-7%. Kemajuan sebuah negara sangat tergantung kemajuan anak mudanya yang terjun di dunia wirausaha. Oke, mungkin kita sampailah pada akhir materi pertemuan kita kali ini, yaitu coba lihat di slide rangkuman pertemuan yang keempat atau minggu keempat dari perjalanan perkuliahan kita. Nah, silakan itu A. STP sebagai fokus pasar, B. Perilaku konsumen pangan, C. Proses 5 tahapan pembelian, dan terakhir riset pasar singkat. Nah, kenapa 4 hal ini penting untuk mensukseskan dan mengantarkan keberhasilan kita dalam dunia wirausaha? Jadi STP sudah jelas, perilaku konsumen juga sangat jelas. Kita tahu bahwa perilaku konsumen di dalam dunia pangan itu kan macam-macam. Nah, kita harus paham betul itu. Agar apa? Sesuai dengan targetingnya jelas, positioningnya pasti, sehingga akan memberikan nilai guna dan sekaligus profit yang menjanjikan bagi usaha kita. Nah, tahapan pembelian kita harus memahami ada 5 tahapan pembelian sebelum pembeli itu mengambil keputusan untuk membeli. Tapi ingin saya sampaikan, dalam dunia bisnis itu ada 2 hal penting yang harus kita paham untuk menjaga pembeli. Pertama, gimana caranya agar pembeli itu bisa loyal. Yang kedua, proyek. Nah, kalau sudah mampu kita jaga seperti itu, maka insya Allah produk kita tidak akan bergeser, omsetnya akan terus naik. Kalau kita mampu menjaga konsumen atau pembeli itu royal dan loyal. Ya. Nah, tapi untuk menuju ke situ kita harus paham betul tentang riset pasar walaupun sederhana. Nah, silakan Anda mulai hari ini. Kalau ingin berbisnis, jangan menunggu besok setelah Anda tamat kuliah. Jadi mudah-mudahan Anda semua menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan. Amin. Saya kira seperti itulah pertemuan kita hari ini. Baik, saudara. Sebelum kita akhiri pertemuan, ada tugas yang harus Anda semua lakukan, harus Anda semua kerjakan. Karena kenapa penting tugas ini? Jadi diri kita ini harus terus ditempa, dan tugas ini harus bagian dari tempa. Jadi tidak ada sesuatu itu yang tiba-tiba jadi harus ditempa, dibentuk sehingga jadilah sesuatu itu yang baik dan terbaik. Nah, maka tugas ini silakan lihat di ini, nanti referensinya bisa kaitan dengan hasil riset para dosen, bisa juga dari studi kasus di berbagai UMKM atau mungkin dari pengalaman Anda sendiri. Nah, saya minta buat tugas ini dan minggu depan bisa kita bahas dan bisa kita diskusikan kembali dalam forum interaktif yang seperti ini. Baik, saudara, pertemuan kali ini berjalan lancar, sukses. Oleh karena itu perlu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan besok sehat, dan saya ingin pesan sebagai sebuah renungan atau motivasi bagi saudara-saudara bahwa dalam kehidupan itu kalau kita disebut hidup, berarti kita harus dinamis, tidak boleh statis. Demikian juga dalam perjalanan kita. Lakukan dan kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan walaupun itu kecil. Karena tidak ada satupun yang kita kerjakan yang tidak ada hasilnya. Walaupun tidak semua yang kita lakukan akan hasil. Maka mulailah melakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil. Dan kehidupan itu tidaklah mulai dari besar, tapi mulai dari yang kecil.
Jadi seperti itulah dunia usaha itu. Silakan kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan atau apa yang bisa Anda lakukan walaupun itu kecil. Mulai dari tadi jual roti, yang gitu, atau menjual apa saja. Karena prinsip dasar dalam usaha adalah belajar cari duit. Ya, belajar cari duit. Setelah punya duit, baru belajar mengelola duit agar kita hidupnya nyaman, bahagia, tentram, sukses dunia akhirat. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.